Dalam satu pekan terakhir, jumlah pasien positif COVID-19 menurun. Hal ini pun mempengaruhi bed occupancy rate atau keterisian tempat tidur. Dalam keterangan tertulis, Menteri Kesehatan Budi Gunadi ini turun 10.000 menjadi 82.000. DKI Jakarta menjadi salah satu penyumbang terbesar turunnya bed occupancy rate. Di RSUD Cempaka Putih, Jakarta, kondisinya berbeda dengan 2 pekan lalu. Dalam pekan ini jumlah pasien yang dirawat mencapai 287 pasien COVID-19. Ruang IGD Rumah Sakit Fatmawati juga saat ini telah difokuskan hanya untuk melayani pasien COVID-19 dengan gejala sedang hingga berat. Kementerian Kesehatan meminta para kepala dinas kesehatan di daerah untuk meningkatkan testing dan tracing COVID-19. Langkah ini merupakan bagian dari percepatan penanganan COVID-19, yaitu dengan secepat mungkin menemukan kasus terkonfirmasi maupun kontak erat. Penguatan testing dan tracing diutamakan bagi wilayah dengan mobilitas tinggi. Dalam aturan testing dan tracing, pelaksana, yakni dinas kesehatan di daerah, dapat menggunakan hasil pemeriksaan tes antigen, sehingga dapat cepat diketahui hasilnya. Merawat mereka, baik isolasi mandiri, isolasi. Meningkatkan testing dan tracing ini, dari sisi infrastrukturnya, kesiapannya seperti apa? Apakah SDM dan alat yang dimiliki, terutama di daerah-daerah ini, sudah... 1 per 1.000 per minggu itu kalau positivity rate-nya 5%. Tingkatkan terus sampai sekitar 15. Usia 60 tahun dinyatakan positif COVID-19 sehingga harus dimakamkan sesuai protokol rumah sakit, namun pihak keluarga tetap memaksa. Ketegangan baru mereda setelah polisi memberi warga di Kecamatan Manggala setelah pihak rumah sakit berkoordinasi dengan pihak Satgas COVID-19. Jenazah tetap akan dimakamkan dengan protokol COVID-19 dan dikawal ketat polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, dalam video 3 orang anggota keluarga menangis dan memeluk jenazah yang ditutup dengan kain. Dalam video ini juga terdengar suara Perka mengutarakan kekecewaannya terhadap pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Caruban, Madiun. Guys, rumah sakit Panti iki jenenge kaya ngene iki lho. Kuwi wong loro gak ada rumah. Tak gowamu mulai menjual kiosnya karena tidak mampu membayar cicilan. Kabupaten Garut, Jawa Barat tengah menerapkan PPKM level 3 di mana para pedagang sudah boleh berjualan di pusat perbelanjaan. Namun kondisi sepi pembeli membuat perekonomian pedagang yang telah ambruk tak kunjung membaik. Penerapan PPKM darurat telah menurunkan pendapatan mereka hingga 80%. Akibatnya, para pedagang banyak merumahkan para karyawannya. Bahkan tak sedikit pedagang yang mulai menjual kiosnya akibat tidak kuat membayar cicilan. Dampak dari PPKM ini, Mbak. Menjual kios ini adalah sebuah upaya terakhir. Lantas apakah sebelumnya para pedagang ini sudah melakukan berbagai langkah seperti menjual online ataupun juga memanfaatkan bantuan pemerintah dengan maksimal? Situasi arus lalu lintas di titik penyekatan Jalan Raya dan Mogot kilometer 11 Jakarta Barat sampai 100 hingga 200 meter ke belakang. Melihat antrian kendaraan tersebut, ini artinya memang mobilitas masyarakat di masa perpanjangan PPKM. Satpol PP pun ini masih terus menjaga titik penyekatan dan Mogot guna memastikan itu STRP setiap pengendara yang hendak melintas. Apabila mereka tidak memiliki STRP, maka memang tidak diizinkan masuk. Dan di titik penyekatan ini juga petugas ini guna mempermudah proses pemeriksaan, ini membagi Jalan Raya dan Mogot menjadi 2 ruas, di mana lajur kanan ini digunakan untuk mobil dan juga dinas atau petugas medis, sementara lajur berdasarkan pantauan kami memang hingga Selasa malam masih ada saja pengendara yang tidak membawa kelengkapan dokumen syarat perjalanan dan dipaksa putar balik. Dari Jakarta, Fikirian, Sugi Cahyadi, Senjeli Panggabean, iNews melaporkan. Sang ayah meninggal lebih dulu, 2 hari kemudian sang ibu menyusul. Kedua orang tua Arga dimakamkan di pemakaman Kelambu Kuning, Tenggarong. Arga bersama 3 saudaranya menjadi yatim piatu akibat COVID-19. Isolasi mandiri karena terpapar COVID-19.
Pasar Tanah Abang Blok A Jakarta Pusat seperti mewajibkan pedagang, karyawan toko maupun pengunjung untuk menunjukkan kartu atau sertifikat vaksin COVID-19 sebelum memasuki area pasar. Satu persatu aturannya harus membawa kartu vaksin. Bawa. Belanja perlengkapan aja buat jualan. Salah seorang pedagang pun mengaku tidak keberatan dengan adanya aturan ini.